Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Elektronika Industri. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Farhan Erlangga. Saya Nikola Sri. Saya Muhammad Iqbal. Saya Gula Masul. Oke, baik. Berikut merupakan video pembelajaran mengenai bab BJT yang telah kami buat. Pada percobaan ini dirakit transistor NPN 2N2222A untuk mengidentifikasi daerah operasi transistor. Jadi kolektor dihubungkan ke VCC 5 volt melalui resistor RC 1 kilo ohm, emitor ke ground, dan basis diberi tegangan VBB melalui resistor RB yang divariasikan antara 100 kilo ohm, 47 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Jadi pengukuran dilakukan menggunakan voltmeter untuk membaca VCE dan ampere meter untuk membaca IC. Untuk RB 10 kilo ohm, transistor mencapai saturasi jauh lebih cepat karena arus basis yang masuk jauh lebih besar. Kondisi saturasi sudah mulai terlihat saat VBB sekitar 1,5 volt dengan VCE mendekati 0,2 volt dan IC hampir mencapai nilai maksimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai RB, semakin mudah transistor mencapai saturasi. Pada RB 47 kilo ohm, arus basis yang mengalir lebih besar dibandingkan RB 100 kilo ohm, sehingga transistor lebih cepat memasuki daerah aktif. Saat VBB mencapai 3 volt, nilai VCE menurun hingga sekitar 0,2 volt dan IC mendekati maksimum, menandakan transistor telah masuk ke daerah saturasi. Berdasarkan data untuk RB 100 kilo ohm, transistor berada pada kondisi cut off saat VBB masih rendah karena arus basis belum cukup untuk mengaktifkan transistor. Jadi ketika VBB dinaikkan, transistor mulai masuk daerah aktif yang ditandai dengan meningkatnya arus kolektor dan menurunnya VCE. Namun hingga VBB 3 volt, transistor belum mencapai kondisi saturasi. Pada percobaan ini dirakit transistor NPN 2N2222A sebagai saklar elektronik. LED dan resistor 330 ohm digunakan sebagai beban pada kolektor, sedangkan basis diberi sinyal melalui resistor 4,7 k ohm untuk mengatur kondisi transistor. Berdasarkan hasil pengujian, saat tegangan input 0 volt tidak ada arus basis yang mengalir sehingga transistor berada pada kondisi cut off dan LED mati. Jadi ketika tegangan input dinaikkan menjadi 5 volt, transistor masuk ke kondisi saturasi sehingga LED menyala. Hasil ini menunjukkan bahwa transistor berhasil bekerja sebagai saklar on dan off. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai resistor basis mempengaruhi besar arus basis yang masuk ke transistor. Jadi semakin besar
nilai RB arus basis semakin kecil sehingga transistor akan semakin sulit mencapai kondisi saturasi. Jadi akibatnya LED berubah dari terang menjadi redup, bahkan mati pada nilai RB yang sangat besar. Oke, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas switching transistor masih baik pada frekuensi rendah hingga menengah. Namun, ketika frekuensinya dinaikkan, waktu transisi transistor menjadi lebih lambat sehingga kualitas switching menurun. Jadi pada frekuensi tinggi, transistor tidak lagi dapat mengikuti perubahan sinyal secara optimal sehingga performa switchingnya jadi kurang baik. Oke, pada percobaan terakhir, percobaan ini dirakit rangkaian driver relay menggunakan transistor NPN2N222A sebagai saklar. Jadi basis transistor dihubungkan ke sinyal input melalui resistor 1 kilo ohm. Jadi emitter ke ground dan kolektor ke kumparan relay 12 volt. Setelah itu dipasang dioda H1N4007 secara paralel pada relay sebagai freewheeling diode untuk melindungi transistor dari lonjakan tegangan saat relay dimatikan. Ternyata 11 C amplitudo 0. Jadi memang Oke, berdasarkan tabel 11, jadi saat V-in sama dengan 0 volt, transistor berada pada kondisi off, jadi sehingga relaynya nggak aktif dan tidak terjadi arus kolektor. Tapi ketika V-in dinaikkan menjadi 5 volt, transistor aktif sehingga relay bekerja dan kontak relay juga berpindah posisi. Jadi pada kedua kondisi tidak teramati spek tegangan VCE karena adanya dioda freewheeling yang berhasil meredam tegangan induksi balik dari kumparan si relay. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.